memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
Selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agustina Laheba. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah kita di dalam pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amsal 11 ayat 11 menjadi nats yang membimbing ibadah kita, tertulis demikian. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah
Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Bapa kami sumber hidup dan damai sejahtera, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala ketidakmampuan kami, disebabkan oleh dosa kesalahan kami, pelanggaran yang kami buat, melalui ucapan dan tindakan membuat hidup kami tidak sejahtera, sehingga kami menjadi takut dan khawatir akan hari depan yang Engkau persiapkan. Bapa Maha Kasih, dengarlah permohonan umat-Mu dan berilah pengampunan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua orang-orang yang mau mengaku dosa dan mau bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25, tertulis demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Putih dan
Jemaat Tuhan, saatnya kita menerima perintah hidup baru. Untuk itu mari kita berdiri. Bersama-sama kita membuka surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 8 sampai 12 menjadi petunjuk perintah hidup baru bagi kita. Mari kita membacanya secara berbalasan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Mari kita membacanya secara berbalasan. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Hari demi hari kami boleh terima dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hingga kami pun sampai pada hari Minggu lagi dan kami boleh beribadah dan bersekutu masih dari kediaman kami masing-masing. Tuhan, kami tiba pada saat untuk menerima sabda-Mu. Biarlah kami diberi keteduhan hati dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami dapat menangkap maksud firman Tuhan yang di dalamnya kami menyaksikan perbuatan baik Allah Bapa dan Putra Roh Kudus juga yang melingkupi hidup kami. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus dan buatlah kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudaraku, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena aku tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpa dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar.
tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengarkan dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat tetapi tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, kita memasuki pertengahan bulan Agustus, masih beribadah di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi masih cukup memprihatinkan. Tidak mengapa Bapak Ibu, yang penting kita menjaga diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita atau siapa saja, sehingga kita tetap setia tanpa mengurangi rasa hikmat dan khusyuk beribadah hari Minggu bersama keluarga di rumah masing-masing. Pada hari ini, pada saat ini kita mendapatkan perikop tentang dari kitab Kisah Para Rasul. Dan secara garis besar, Kisah Para Rasul memang adalah kitab yang menceritakan bagaimana Injil di abad-abad pertama berkembang. Dan untuk memahami pembacaan kita pada saat ini, mau tidak mau kita harus tahu latar belakang dan situasi yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya kita harus tahu latar belakang, konteks dan situasi kondisi pada saat perikop ini dinarasikan. Ya, jadi kita harus memahami dan menggali mengapa Paulus sampai berada di Roma dan kenapa dia harus naik banding kepada kaisar. Ada persoalan apa, begitu ya? Jadi ini kita harus mengulang sedikit tentang
siapa Paulus dan mengapa dia sampai di Roma. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu latar belakang Paulus, namanya dulunya Saulus, adalah seorang pemuka agama Yahudi, anak muda yang cerdas, guru yang sangat dibanggakan dari guru imam besar Gamaliel, dan bisa dikatakan Paulus seorang pemuda Yahudi yang cerdas, lulusan cum laude ya, dari seorang guru besar yang sangat dihormati pada masa itu. Dan Saulus punya semangat untuk menegakkan agama Yahudi dengan benar, sehingga ketika kekristenan berkembang dia bertekad untuk membunuh semua pengikut Kristus. Sejak kejadian Stefanus dirajam sampai mati, Paulus minta rekomendasi dari para pemuka agama Yahudi atau Sanhedrin di Yerusalem untuk membunuh semua pengikut Kristus sampai ke ujung bumi kalau bisa. Maka itu dia pergi ke Damsyik. Tapi kita tahu dalam kisah selanjutnya, dalam perjalanan ke Damsyik, disitulah Yesus, Allah dalam putranya Yesus Kristus menangkap Paulus dan membuat dia berbalik sama sekali. Justru Paulus dipakai Tuhan menjadi pekabar Injilnya. Dan singkat cerita, Paulus betul-betul secara total melakukan pekabaran Injil. Dia membentuk jemaat-jemaat baru di Asia Kecil pada waktu itu. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Paulus menghadapi tantangan dan tekanan dari bangsanya sendiri, orang Yahudi. Karena di mata orang Yahudi otomatis Paulus dianggap seorang pengkhianat. Ya, Paulus yang sangat dibanggakan, yang sangat dikagumi, tiba-tiba berbalik justru menjadi pengikut orang-orang yang dulunya mau dia bunuh, pengikut Kristus gitu ya. Itu menjadi semacam hal yang sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Mereka berpikir apa yang membuat Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus ini berbalik sedemikian radikalnya. Dan lebih hebat lagi, kekristenan betul-betul berkembang hasil penginjilan dari Paulus. Ketika kekristenan mulai berkembang, yang pada masa itu dianggap aliran atau masa baru dari agama Yahudi, dan semakin banyak pengikut, otomatis itu pun menjadi ancaman bagi agama Yahudi. Sehingga bagi orang Yahudi, Paulus ada ancaman, kekristenan adalah ancaman. Sebisa mungkin Paulus harus dihambat, bila perlu dibunuh dan dihukum mati. Itulah yang menjadi sasaran para pemuka Yahudi di Yerusalem, sehingga mereka melaporkan Paulus kepada pemerintah Roma yang ada di Yerusalem. Kita membaca dalam perikop pembacaan kita di sini bahwa Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi target orang-orang Yahudi di Yerusalem adalah Paulus mati. Tapi mereka tidak mau langsung melakukan pembunuhan terhadap Paulus. Karena itu akan menimbulkan kerusuhan dan keributan, dan pemerintah Roma akan menentang atau bila perlu menghukum orang-orang yang dianggap menimbulkan kekacauan. Para pemuka agama Yahudi ini cerdik, mereka serahkan Paulus kepada pemerintah Roma untuk dihukum mati menurut keinginan mereka. Tetapi pemerintah Roma juga bukan yang bisa diatur-atur begitu ya. Mereka memeriksa, oke, tetapi kalau menurut hukum sekuler orang Romawi, Paulus tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau menurut hukum agama Yahudi dia pantas dihukum mati, ya kalianlah yang urus, kasarnya begitu. Jadi mereka mau melepas Paulus, tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem tetap berkeinginan untuk mendesak pemerintah Romawi menghukum mati Paulus. Maka dari itu Paulus merasa dirinya terancam dan dia membutuhkan rasa aman. Dan jangan salah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi tahu persis bahwa mereka tidak bisa sembarangan membunuh Paulus. Karena apa? Karena Paulus memiliki yang namanya hak
kewarganegaraan Romawi. Jadi sangat besar kemungkinan karena Paulus sangat terkenal, Paulus sangat dihormati, Paulus mendapatkan akses yang cukup luas, dia bisa sampai mendapatkan semacam green card bahwa dia punya warga negara atau KTP warga Romawi. Dan ada aturan dalam pemerintahan Romawi, kalau ada yang membunuh seorang yang memiliki kewarganegaraan Romawi, orang itu juga akan dihukum mati. Jadi memang orang Yahudi tidak bisa sembarangan terhadap Paulus. Dan Paulus tahu betul itu, makanya ketika mereka terus mendesak dia untuk dihukum mati, Paulus mengatakan, aku akan naik banding ke Roma, ke Kaisar. Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi, dan Paulus merasa dia harus mengurus itu pembebasannya supaya dia tidak lagi berurusan dan diganggu oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh orang-orang Romawi yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Maka dari itu kita jadi jelas bahwa kenapa Paulus sampai di Roma, karena dia mau naik banding kepada Kaisar supaya dia dibebaskan dari segala tuduhan yang akan menghendaki kematian pada dirinya. Ketika Paulus sudah 3 hari di Roma, dalam pembacaan kita, Paulus kemudian mencoba mendekati orang-orang Yahudi kaum elit di Roma. Dengan harapan Paulus berpikir orang-orang Yahudi di Roma pasti cara berpikirnya lebih luas. Pasti sudut pandangnya bisa lebih terbuka. Jadi dia berharap dia merangkul atau mendekati para pemuka-pemuka agama Yahudi di Roma untuk berbicara. Dan dia juga tidak mau seolah-olah kalau dia naik banding kepada Kaisar, seolah-olah dia melawan bangsanya sendiri dan melaporkan bangsa Yahudi ke Kaisar Roma. Bukan itu yang mau dia tujuan dia. Dia hanya ingin merasa safe terhadap apa yang dia mau kerjakan, tidak diganggu-ganggu lagi. Maka dari itu dia perlu memperjelas kepada para pemuka agama Yahudi. Di sana dia katakan ayat 19, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Jadi dia mau luruskan, bukan berarti aku mau adu domba, aku mau cari aman, aku mau menghancurkan bangsaku sendiri, bukan, tapi aku butuh rasa aman dan aku punya hak untuk itu. Makanya dia bicara dengan mereka, dan apa reaksi dari para pemuka agama Yahudi di kota Roma? Kita lihat di sini ayat yang ke-21. Ketika dia mengumpulkan mereka, Paulus kita lihat di sini, akan tetapi mereka berkata kepadanya, para pemuka agama Yahudi, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang dan memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Jadi ketika Paulus merangkul atau mendekati para pemuka agama Yahudi di Roma, kemudian mereka menjawab kepada Paulus, Paulus, sebenarnya kami tuh tidak mendapatkan hal-hal yang buruk tentang kamu dari Yerusalem. Kami tidak mendapatkan surat atau semacam amanah atau apalah untuk yang bicara hal-hal yang jahat tentang kamu, enggak. Tetapi yang kami penasaran adalah kok bisa sih kamu jadi mengikuti mazhab yang baru itu? Padahal kan kami tahu kamu siapa. Kamu orang Yahudi yang sangat katam lah ya, selesai dengan Taurat itu, hafal, pintar, cerdas, smart. Kamu pemuda Yahudi yang sangat menjanjikan di masa depan, murid terbaik dari imam besar Gamaliel, tapi kok kamu bisa berbalik dan meninggalkan agama kita, katakanlah begitu. Apa sebenarnya yang merasuki kamu? Dan kami dengar mazhab ya, dikatakan situ mazhab itu artinya agama Kristen yang baru berkembang pada waktu itu. Di mata orang luar, agama Kristen itu semacam mazhab atau aliran yang berkembang dari agama Yahudi. Dan ketika itu berkembang cukup banyak pengikut, dan Paulus juga ikut di sana, itu menjadi sesuatu yang mengherankan. Artinya tidak masuk akal bagi mereka. Jadi mereka penasaran, kamu tuh kenapa sih sampai bisa ke situ? Gitu. Jadi kami tidak peduli
ada surat kayak apa atau orang cerita jelek tentang kamu, kami tidak peduli. Yang kami peduli, kami penasaran, kok bisa kamu sampai begitu? Pikiran kamu tuh apa? Nah, sederhananya begitu. Nah, dengan ini rasa-rasanya Paulus mungkin berpikir bahwa oh berarti dia masih punya harapan untuk menjelaskan keyakinannya, pilihan imannya, dan keteguhan hatinya. Katakanlah begitu. Maka dari itu akhirnya mereka sepakat di ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Ya, awalnya mungkin Paulus berharap bahwa mereka bisa menerima dia, bahkan bisa percaya kepada Yesus, katakanlah begitu. Tetapi setelah dari pagi sampai sore, jadi memang kesaksian Paulus, katakanlah begitu ya, kesaksian Paulus itu rasa-rasanya sudah ditunggu-tunggu. Ketika waktunya datang dan momen itu ada, dari pagi sampai sore mereka tekun mendengar semua penjelasan Paulus tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, tentang hukum Taurat, tentang nabi-nabi, begitu ya. Dijelaskan semua. Apa hasilnya? Tetaplah terjadi perpecahan. Artinya tidak mendapatkan satu suara. Dengan kata lain, rupa-rupanya golongan elit di Roma pun, golongan elit orang Yahudi ya, di Roma pun seolah-olah tergoncang dengan semua kesaksian Paulus. Ada yang pro, ada yang kontra. Mereka bubar dengan tidak mendapatkan kesimpulan yang satu. Artinya kesaksian Paulus itu menjadi satu goncangan yang besar di kalangan orang Yahudi di Roma, terutama golongan Yahudi yang elit. Dan di situ Paulus merasa ya, dilihat di situ ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Dengan kata lain, harapan Paulus untuk para pemuka agama Yahudi di Roma menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu betul-betul jauh dari apa yang diharapkan. Justru itu menimbulkan kegoncangan, menimbulkan pertentangan, dan mereka bubar dengan misah-misuh, tidak punya kesesuaian atau ketetapan satu pandangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa pesan yang mau kita ambil dari pembacaan kita pada hari ini? Ada dua pesan sederhana. Yang pertama, tidak mudah ternyata untuk sebuah keinginan, sekalipun keinginan itu baik dan sangat sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dengan serta-merta akan mulus dalam pencapaiannya. Artinya kalau dipikir-pikir, Paulus kan betul-betul totalitas mau mengabarkan Injil, mau memberitakan Injil. Kalau bahasa-bahasa yang lebih rohani lagi, mau mencari jiwa, katakanlah begitu ya, mencari jiwa, memenangkan banyak orang untuk mengenal Kristus, terutama yang jadi sasaran dia adalah orang Yahudi sendiri. Begitu. Dia berharap dan bermimpi orang Yahudi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan lagi Taurat yang menjadi jalan keselamatan. Itu tuh harapan yang baik kan? Harapan yang sangat mulia, harapan yang sangat indah, dan sudah pasti harapan yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah kalau yang diharapkan Paulus itu sesuatu yang jahat. Karena dia mau memberitakan Injil, tetapi apakah, sekali lagi, apakah sebuah keinginan baik, yang mulia, yang luhur, serta-merta akan lancar seperti jalan tol? Nanti dulu. Kita lihat Paulus
justru menghadapi tantangan, bahkan kematian di Yerusalem, bahkan intrik-intrik politik, bahkan satu jebakan Batman yang selalu ada di depan dia. Padahal dia mau mengabarkan Injil. Gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak selalu dengan serta-merta memuluskan, melancarkan segala sesuatu yang menurut kita adalah untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak setuju, bukan. Tetapi sebuah niat baik juga tetap harus diletakkan dalam kerangka cara kerja rahasia Tuhan. Kan yang kita kerjakan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakanlah untuk nama Tuhan semakin dimuliakan. Tetapi tetap cara kerjanya, jalan-jalannya, ya tetap eksekusinya dia. Ini yang justru menjadi batu ujian bagi semua orang percaya dimanapun berada, untuk tidak secepat-cepatnya merasa bahwa segala sesuatu yang baik yang kita inginkan itu langsung lancar luar biasa, belum tentu. Justru dalam menempuh sesuatu yang baik itu seringkali bahkan bertubi-tubi tantangan, hambatan, tekanan, bahkan seolah-olah tidak didukung, bahkan seringkali merasa tidak didukung, ditinggalkan, dibiarkan sendiri. Itu yang menjadi bagian yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kita harus berjibaku sendiri. Tidak ada orang yang kita merasa mengerti kita. Bahkan Tuhan pun rasanya kok tidak ada dalam saat-saat yang tergelap dan terberat yang kita rasa, padahal yang mau kita buat ini adalah hal yang baik. Minimal kita rasa berguna bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi disitulah yang kita lihat bagaimana Tuhan juga menguji Paulus sedemikian rupa, bagaimana dia bisa tetap melihat yang dia rencanakan itu tetap harus berada dalam kerangka cara kerja Tuhan. Makanya dia katakan ketika dia melihat orang bubar itu tidak sehati, dia langsung teringat kutipan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan kamu mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ada pada titik bahkan Paulus bisa sangat stres, ini apa loh orang ini, padahal saya memberitakan tentang keselamatan, tapi kok kalian tidak bisa mengerti gitu. Nah, di titik itu Paulus melihat dan merasakan bahwa iya ya, dari zaman kita perjanjian lama saja, Nabi Yesaya saja sudah menubuatkan, ada saatnya kamu pun akan ditolak. Apa yang kamu buat tidak diterima, apa yang kamu kerjakan tidak dipahami. Dengan demikian Paulus semakin menyadari bahwa sehebat-hebatnya rencana dia, semulia-mulianya pelayanan dia, tetapi dia tetap harus menyadari bahwa Tuhanlah yang berkehendak untuk melakukan eksekusi dari apapun yang dia harapkan dan yang dia kerjakan. Sehingga kalaupun dia kecewa, dia harus diingatkan yang kamu kerjakan itu adalah pekerjaanku di ladangku. Jadi urusannya dengan aku. Kamu tinggal bekerja dan bekerja. Hasilnya baik atau tidak baik itu urusan nanti. Disitulah Paulus betul-betul semakin belajar berserah sungguh kepada Allah dan Tuhannya. Bahwa bukanlah dia yang bisa menghasilkan segala sesuatu dengan rencana dan kehebatannya sendiri. Tetaplah Tuhan sang eksekusi dari semua yang dia inginkan dan yang dia harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ya keinginan, kerinduan, harapan, perjuangan kita pada titik tertentu Tuhan katakan tidak, bahkan Tuhan bubarkan, bahkan Tuhan batalkan, tetapi tidak pernah bisa menghentikan rencana Tuhan di balik semua yang kita kerjakan dan lakukan, meskipun terkadang menurut kita sudah gagal dan berantakan. Mari kita lihat di ayat 29. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan
perbedaan paham di antara mereka. Ayat 28 yang menjadi tekanan, bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Meskipun Injil ditolak oleh orang Yahudi, Injil ditolak oleh bangsanya sendiri, tetapi Tuhan katakan itu tidak menghentikan Injil jadi tidak mungkin dikabarkan. Justru sebaliknya, penolakan orang Yahudi membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain sehingga di seluruh dunia orang bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan di dalam Roh Kudus menyertai setiap orang percaya sampai hari ini. Karena itulah saudara dan saya sampai hari ini bisa mengenal siapa itu Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan di dalam pernyataannya di dalam Roh yang kudus itu. Dengan kata lain, kata tidak Tuhan pada rencana Paulus terhadap para pemuka agama Yahudi itu dikatakan tidak, tapi Tuhan menggolkan pada sisi yang lain yang jauh lebih besar. Inilah yang kita saksikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selalu Allah memberikan sisi yang lain dalam sebuah kata tidak atau penolakan atau apapun dalam tekanan-tekanan dan tantangan yang kita hadapi. Selalu ada yang jauh lebih indah dari sesuatu yang dihadapi dengan penuh tekanan dan tantangan, sehingga semakin orang belajar berserah sungguh dan percaya untuk tidak pernah menyerah dalam hidup sepahit dan seberat apapun yang sedang dihadapi dan dijalani. Di situ juga semakin kita diajarkan untuk meletakkan bahwa hidup ini betul-betul berjalan dalam rahasia Tuhan. Hidup ini betul-betul berada dalam tali kasih Tuhan yang betul-betul mengendalikan apa yang mau kita kerjakan. Bukan berarti Allah tidak menghargai semua upaya dan perjuangan kita, tetapi dalam tiap titik-titik perjuangan itu Allah dalam Roma 8 ya ayat 28, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Paulus dikasihi Allah meskipun tidak selalu apa yang diinginkan langsung mulus dan lancar. Justru sebaliknya, penolakan Allah membuka satu ruang yang luar biasa sehingga karyanya untuk menyebarkan Injil begitu hebat meluap sampai kemana-mana, bahkan sampai hari ini Injil terus diberitakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pesan ini juga adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang selalu diingatkan bahwa tidak serta-merta keinginan baik kita akan direspon secara baik, akan didukung dengan lancar, tetapi bukan berarti Allah tidak setuju dengan keinginan baik itu. Tapi Allah punya rencana dan cara kerjanya sendiri. Dengan begitu kita yang harus bersegera dan berupaya mengarahkan fokus kita tidak mentok pada apa yang tidak diterima atau yang tidak terlihat, tapi melihat di balik yang tidak terlihat. Disitulah kita mengimani bahwa kita berjalan dalam hidup ini dalam rahasia kehendak Tuhan yang betul-betul tidak bisa kita kerangkakan, tidak bisa kita prediksi dengan akal pikiran kita yang sangat sederhana ini. Dengan begitu kita semakin luas melihat bahwa hidup ini sesungguhnya betul-betul adalah berjalan dalam rahasia dan kehendak Tuhan. Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik kita yang tercinta ini, NKRI yang ke-75. Allah begitu luar biasa memberkati bangsa ini. Meskipun di saat-saat COVID-19 yang begitu luar biasa menerpa dan banyak negara yang sudah resesi sampai mengalami hal-hal yang paling berat. Kita juga mengalami hal yang berat, tapi syukur pada Allah. Pemerintah dan semua pihak berjuang demi untuk bertahan secara ekonomi, digemakan dan kita menyaksikan bahwa vaksin tahun 2021 awal diharapkan sudah bisa untuk diproduksi. Harapan-harapan baru itu selalu muncul meskipun kita masih berada dalam bayang-bayang maut COVID-19. Bayang-bayang kematian yang terus menerpa kita yang jumlahnya belum menurun sedikit pun, tetapi seiring dengan itu harapan-harapan baru tetap tumbuh. Disitulah kita melihat dan berjuang
tetap mensyukuri 75 tahun rahmat Tuhan atas bangsa ini. Kiranya kita semakin bangga dan bersyukur, semakin mendukung hal-hal baik dari pemerintah, dan kita semakin meletakkan doa-doa kita dan pengharapan kita kepada Tuhan supaya kita tidak fokus pada hal yang menyedihkan dan memberatkan. Kita tetap fokus pada Allah yang hidup di dalam putranya, di dalam rohnya yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Paulus mengajak kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, untuk tidak berhenti pada hal-hal yang menyedihkan, dan tetap melihat ada pelangi di balik hujan, ada cahaya matahari yang selalu bersinar meskipun kadang-kadang kabut dan awan-awan gelap melingkupi, tapi itu tidak akan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan sembari untuk bangsa ini kita tekadkan hati dalam kebersamaan untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan berjuang bersama-sama. Pemerintah menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, mengikuti protokol kesehatan, dan kita berupaya sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, seindah-indahnya, karena kita percaya Tuhan ada di balik ini semua menyertai dan meneguhkan langkah kita. Selamat menjelang dan menyambut hari kelahiran bangsa ini dalam kebersamaan 75 tahun. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kita dalam menjadi anak-anak Tuhan yang setia hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Jemaat disilahkan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing mari berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur bahwa kami boleh Engkau izinkan akan memasuki usia negara Indonesia tercinta ini yang ke-75 besok hari. Tuhan memberkati ya Bapa, pemerintah negeri ini, Presiden Joko Widodo, dan semua pihak yang menopang dia untuk berjuang melewati masa krisis baik dari segi kesehatan,
maupun dari segi ekonomi. Tuhan lihat perjuangan mereka, Tuhan lihat upaya-upaya dan kerja keras pemerintah untuk memampukan bangsa ini keluar dari krisis yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan memberkati semua perjuangan itu, Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan, baik dari segi ekonomi, bantuan-bantuan dan regulasi-regulasi yang dikerjakan, maupun dari segi medis, vaksin yang sedang diuji coba. Tuhan berkati ya Bapa, agar Engkau membantu dan mengawal di dalam Roh Kudus-Mu semua pekerjaan-pekerjaan baik ini, sehingga apa yang diperkirakan, diharapkan dan dimimpikan dapat terwujud dan bangsa ini boleh dilindungi dari hal-hal yang semakin buruk. Kami berdoa untuk semua kesadaran warga bangsa agar sungguh-sungguh dijauhkan dari rasa apatis, bahkan sebaliknya berpikiran positif dan bersama-sama bergandeng tangan untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam saling menjaga diri dan orang lain, menjaga kesehatan dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti arahan-arahan dan panduan dalam rangka memutuskan rantai COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih, terima kasih untuk usia yang begitu baik yang Kau berikan bagi bangsa ini. Engkau menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis-krisis di waktu lalu. Ajar kami untuk bersyukur sehingga kami mencintai negeri ini dengan sekuat hati, dan kami boleh memberikan sumbangan-sumbangan tenaga, pikiran dan kebaikan-kebaikan yang boleh kami kerjakan yang didasarkan oleh kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Allah yang penuh cinta kasih, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja GPIB dan gereja-gereja lain di Indonesia ini. Dalam program-program mereka Engkau memberkati agar dapat menyentuh seluruh warga jemaat dalam kedekatan pengabdian sebagai anak Tuhan, bahkan menjangkau masyarakat-masyarakat sekitar gereja, melakukan sesuatu di luar tembok-tembok gereja. Kau memberkati gereja GPIB, Majelis Sinode, gereja GPIB yang tersebar dari Sabang sampai Sulawesi Tenggara. Tuhan berkati para pendeta, para diaken penatua, komisi-komisi, pengurus pelayan Pelkat. Engkau memberkati dalam pengabdian dan pelayanan di jemaat masing-masing. Secara khusus kami menyerahkan gereja GPIB Immanuel Palembang, para diaken dan penatua, PHMJ, komisi, pengurus pelayan Pelkat yang sedang dalam proses pergantian. Kau memberkati ketua 3 untuk mengawal semua proses pemilihan ini, sehingga setiap wajah dan hati yang terpanggil mau menyerahkan diri untuk melayani umat Tuhan di jemaat ini. Bahkan di pos Pelkes Pendopo, Engkau berkati pendeta Wita bersama suami dan majelis di sana, agar mereka juga bersemangat dan bergairah untuk merawat persekutuan pelayanan dan kesaksian di pos Pelkes Pendopo. Dalam rencana juga ke depan untuk pelembagaan, Engkau memberkati semua kerinduan hati ini ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat di POK Cinta Manis, di POK Talang Betutu dalam peribadahan-peribadahan yang dilakukan, agar semua dapat merawat iman umat dan kesehatian untuk terus setia pada jalan Tuhan. Engkau memberkati. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang bertarung nyawa untuk menyelamatkan pasien-pasien yang sakit, sehingga bahkan ada yang harus kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan tolong agar mereka tidak menyerah dan merasa kesedihan yang membuat mereka melupakan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap ada di titik duka mereka. Mereka bangkit dan tetap dikuatkan menjalani hidup dengan orang-orang terkasih yang mengitari hidup mereka. Para pasien yang sedang berjuang juga untuk bertahan, Kau memberkati tenaga medis dengan keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Kau berkati ya Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan menjagai mereka satu persatu. Allah yang penuh cinta kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam semua pertumbuhan mereka, dari usia balita, remaja, pemuda, bahkan yang ada di dalam kandungan. Engkau lindungi dan jagai anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan tolong agar mereka diberi kesempatan dan kesabaran. Biarlah anak-anak kami yang studi juga Engkau berkati, baik yang berada dekat dengan kami atau yang berjauhan,
oleh studi mereka maupun karena pekerjaan. Tuhan jagai dan lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Doa kami sebagai orang tua selalu tertuju bagi mereka. Kami menyerahkan rumah tangga kami masing-masing, perjuangan untuk bisa menghidupi ekonomi rumah tangga dengan situasi yang berat. Tuhan limpahkan berkat dan rahmat-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak menyerah dan tidak takut dengan hidup ini. Karena hidup ini adalah milik-Mu, ketika nafas hidup itu masih ada dalam tubuh kami masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menikmati dan menjalaninya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu dalam situasi yang terbatas, baik oleh karena sakit penyakit yang menahun atau sakit karena usia lanjut. Ibu Betty Danoko, Ibu Tresia Sri Suwandi, Bapak Sony Patiasina, Bapak Tajur Lumban Gaul, Omayo Peta, Bapak Nikodemus Besi, Ibu Tini Jayadi, Bapak Netun Sianturi, Saudara Adong Tarigan, Bapak J. Sianturi, Ibu Linda Tulango, Bapak Wenas Tampi, Ibu Manisa Lahalo, Ibu Ice Patiasina, Ibu Nur Suroso, Ibu Musa Yusuf, Ibu Lydia Wulandari, Ibu Wiji Rohani, Ibu Mary Dwi Kora, Bapak Martin Lontoh, dan masih banyak nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka untuk bisa melewati masa-masa berat. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan untuk syukur hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan sepanjang pekan ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap nafas hidup yang diberikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang selalu setia beribadah dengan kami yang tersebar di mana-mana tempat. Di Depok, di Bekasi, di Bandung, di Yogyakarta, di Tentena, Morowali, Manado, bahkan di Ambon. Tuhan berkati mereka satu persatu dalam segala kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk majelis bertugas saat ini, Ibu Diaken Barkah Adriastuti, Ibu Diaken Indahyani, pemandu lagu Ibu Vita dan Sita Kilis, organis Saudari Windy Tulak, dan teman-teman di tim IT, Bapak Daviani, Saudara Doni Hutagaol, Saudari Hani Kilis, Saudara Alvari Simaela, dan juga Saudara Rama Purnajati, bahkan Saudara Niko Marpaung. Tuhan, kami serahkan sahabat-sahabat kami di tim IT, sehingga mereka tetap setia, diberi kesehatan, dijaga dari segala hal-hal buruk, dan berkati rumah tangga dan keluarga mereka. Kami semua dalam tiap-tiap rumah tangga berserah sungguh kepadamu, dan ajar kami untuk bersyukur dalam segala hal yang kami terima dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Sahu Silawane yang sedang dalam keadaan berduka, oleh karena ada bagian dari keluarga di Jakarta yang Tuhan panggil pulang. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap melanjutkan hidup dan melihat kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan puji-pujian dari Saudara Rama Purnajati dan Claudia Tambunan. Di belakangku
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Karena itu, kami mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatiannya sejenak, akan kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Poin yang pertama, ibadah pelekat PA. Ibadah pelekat PA akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam bentuk video streaming. Dihimbau bagi para orang tua agar dapat mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah pelekat PA tersebut. Poin yang kedua, ibadah keluarga. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat, ibadah keluarga tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Ibadah ini akan dipimpin oleh pelayan firman, Pendeta Agustina Laheba, Liturgos Diakon Willy Seregar, Organis Sandra Sitohang, Kantoria Sektor 34. Poin yang ketiga, himbauan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Sesuai dengan himbauan pemerintah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan dalam upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia,
Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang telah melakukan rekaman untuk video streaming untuk penghormatan bendera merah putih. Maka diharapkan warga jemaat pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 waktu Indonesia Barat untuk menghentikan sejenak aktivitas selama 3 menit dan berdiri tegak secara hikmat untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi dari tempat masing-masing. Demikianlah himbauan. Poin yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia istri, mama, mertua, oma kami terkasih, Ibu Sarce Sausilawane Malesi dengan umur 75 tahun. Pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2020. Almarhum adalah ipar dari keluarga Sausilawane. Tuhan Yesus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Poin yang kelima, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agustina Laheba atas pelayanannya dalam ibadah pagi di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih ini juga kami haturkan kepada organis, pemandu nyanyian, dan tim IT. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyerahkan persembahan dalam ibadah-ibadah di keluarga baik secara aplikasi OVO, transfer Bank Mandiri, maupun diserahkan langsung ke kantor gereja. Saat ini untuk persembahan dengan QR sudah menggunakan kris, jadi dapat di-scan melalui OVO, link aja, GoPay, BCA, dan lain-lain. Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan. Apabila jemaat memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di sektor masing-masing atau menghubungi kantor gereja pada hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas perhatian jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang selalu mengikuti ibadah video streaming ini. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan melanjutkan hidup kita dalam aktivitas dan karya layan kita di tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Beritakanlah dan saksikanlah kasih Allah kepada dunia ini, bahwa Allah begitu mencintai kita dan seisi dunia dalam rahmat-Nya. Membawa damai dan terang
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, masukilah hidup dan karyamu, di dalam berkat-Nya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu.